Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, menarik ya soal jejak digital. Ya bisa penting bisa tidak penting, tetapi jejak digital ini bisa menggambarkan watak seseorang. Ya, jadi pilihan diksinya, pilihan katanya itu menunjukkan orang tersebut apakah bisa mengontrol emosi, menjaga etika atau tidak, walaupun berhadapan dengan lawan politiknya. Nah ini Hasan Nazbi ya, melalui tweet 2014 ya, akun diduga Hasan Nazbi ini kemudian mengeluarkan sebuah hinaan kepada Prabowo Subianto. Kenapa? Karena itu yang menjadi apa istilahnya ya, menjadi persoalan karena yang bersangkutan ngomong yang tidak senonoh, yang sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh seorang intelektual ya semacam Hasan Nazbi. Tapi kita tidak tahu juga ya jejak Hasan Nazbi ya, karena awalnya juga orang tidak terlalu mengenal Hasan Nazbi sampai kemudian ribut soal yang terkait dengan apa ya, dia ngomong mengenai taruhan kalau Anies bisa nyalon, taruhan Alphard gitu ya. Usianya juga belum terlalu maksudnya belum terlalu mature ya, baru 45 tahun, kelahiran tahun 79, 11 Oktober. Jadi kalau dia bulan Oktober 2014, it means usianya baru 30 berapa ya? Kalau 79 2014 baru 25 tahun mungkin. Bukan 25 tahun, 35 tahun ya. Jadi kira-kira usianya baru 35 tahun ketika berkomentar soal Prabowo Subianto. Masih sangat muda dan dia tidak tahu bahwa dia ke depan akan menjadi orang yang berada di lingkar istana. Coba cek misalnya RH pernah nggak membuat pernyataan yang aneh-aneh. Karena ini dituliskan di tweet ya, di Twitter ya, walaupun kemudian mudah sekali dibantah yang ini adalah tweet yang bersangkutan karena tidak menggunakan nama yang bersangkutan. Justru kalau orang menggunakan nama tukang sayur dan lain sebagainya itu menunjukkan dia tidak transparan. Saya gunakan nama Refli Harun ya untuk Twitter saya walaupun tidak terlalu aktif karena dikuasai pihak lain. Cuma saya kontrol agar jangan kemudian mengeluarkan hal-hal yang aneh ya. Jadi yang cuitan saya itu berbeda dengan cuitan yang ada kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi saudara sekalian, YouTube pun saya menggunakan nama sendiri ya. Jadi memang atau identifikasi saya yang memang orang paham sebetul. Kalau misalnya saya bilang keren cadas itu semua orang udah paham Refli Harun. Jadi begitu ya, karena saya channel YouTube-nya tidak hanya satu tapi ada 4 ya. Jadi nggak mungkin namanya sama semua. Oke, kita bacakan ke sobat era sekalian ya. Oke, di sini kacau. Publik temukan akun Hasan Nazbi menghina Prabowo lebih parah dari Fufu Fafa. Oke, coba kita bacakan demokrasi.id. Setelah heboh akun yang diduga milik Gibran Raka Buming Raka, netizen tuding akun Hasan Nazbi lebih parah dari Fufu Fafa. Adapun akun yang dituding milik Hasan Nazbi selaku Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia berisikan cacian pada Presiden Prabowo Subianto. Diketahui akun tersebut adalah Datua Rajo Ange ya. Nah ini kelihatan ya, ini bahwa dia menggunakan bahasa Minang ya. Yang dituding oleh netizen adalah milik Hasan Nazbi. Dalam postingan yang disebar di media sosial berisikan unggahan terkait penghinaan pada Presiden Prabowo. Adapun akun @datua Rajo Ange memiliki nama tukang sayur dengan profil picture Hasan Nazbi di mana postingannya tertanggal pada 31 Oktober 2014 lalu ya.
saat usianya 35 tahun, masih sangat muda. Dia nggak paham ya bahwa dia besok akan menjadi pemimpin ya. Ya begitu ya. Oke, paling tidak jadi orang penting di istana. Oke, kita bacakan terus. Oke, sayangnya saat ditelusuri akun tersebut sudah tidak ada di jejaringan X, pastilah ya. Netizen juga menyinggung adanya perbedaan antara pernyataan Hasan Nasbi dengan Sufmi Dasko Ahmad selaku Ketua Harian DPP Partai Gerindra tentang permasalahan LPG 3 kg beberapa waktu lalu. Nasbi dalam sebuah pernyataannya mengungkapkan bahwa kebijakan aturan larangan penjualan LPG 3 kg ke pengecer didukung oleh pihak istana. Nah itu soal yang ngarang-ngarangnya mungkin ya. Sedangkan Dasko menyebutkan jika kebijakan tersebut bukanlah kebijakan Prabowo. Terang saja kabar akun @datua_rajoange ini mendapatkan respons dari netizen yang menyebutkan adanya pengkhianatan di kabinet Prabowo. Ternyata di lingkaran kabinet Presiden Pak Prabowo sekarang banyak pengkhianat dan orang-orang yang dulu mencela beliau, tulis Damar 8986 dengan akun @helman8986. Mereka membawa misi lain, mereka orang yang tidak ada harga diri dan tidak tahu malu, mental pecundang dan penjilat. Pak Presiden harus hati-hati dan bila perlu pecat semua, tambahnya. Netizen lain mempertanyakan apakah bahwa pihak Gerindra telah mengetahui akun @datua_rajoange dan siapa pemiliknya. Orang-orang Gerindra atau para loyalisnya Prabowo ada nggak yang pernah lihat tweetan tukang sayur ini ya, tulis Didi dengan akun Didi Zie. Kalau kalian tidak naik pitam dengan alasan apapun, sejatinya kalian bukan kader atau loyalis partai. Bahkan kalian punya bakat sebagai pengkhianat ketum ataupun partai Anda sendiri, tambahnya. Selain itu juga mempertanyakan jika nebar akun Datuk Rajoange adalah milik Hasan Nasbi, kenapa bisa masih ditarik ke dalam tim Prabowo? Kok bisa terima Pak Prabowo orang yang menghina dia, apa nggak tahu, nggak ada yang kasih tahu. Komentar akun @kota_ciwil31244. Hal senada juga dipertanyakan Encus dengan akun @andika ngojek ya. Waduh, parah betul nih orang, tapi kenapa dia jadi pejabat ya, tulisnya. Sedangkan netizen lainnya juga menyebar informasi terkait nama-nama pemilik akun yang diduga buzzer Jokowi yang eksis di lingkaran Prabowo. Bukan cuma Menteri Jokowi, bahkan buzzer Jokowi juga eksis di sekitar Prabowo. Jadi beneran ya, tema keberlanjutan, tulis Lukman Simanjuntak dengan akun @hipohan. Hasan Nasbi, AK Datuk Rajoange, Rudi Susanto, AK Kurawa, Dede Budiarto, AK Kang Dede 78, Permadi Arya, AK Abu Janda, dan Immanuel Ebenezer, AK 0, tulisnya. Ini salah satu fungsi Buzzer Mulyono disusupkan ke pemerintahan Prabowo, mengawal proyek-proyek Mulyono. Ya, sobat RH sekalian, Hasan Nasbi ya. Saya tidak begitu kenal siapa Hasan Nasbi sesungguhnya. Tiba-tiba tahunya saya, ya mungkin karena saya kuper pergaulan, hanya tahu ketika dia bicara mengenai soal yang terkait dengan soal yang terkait dengan taruhan kalau Anies bisa nyalon dengan Alphard ya. Jadi pernah diundang ke sini ya, anak saya yang mengundangnya Amel, tapi orangnya dingin. Frankly speaking, dingin orangnya ya. Saya antar ke bawah ke mobilnya, ada juga somnya ya, karena pakai mobil bagus ya. Tapi ya setiap orang masih punya kepribadian masing-masing. Nah, cuman masalahnya saya tidak tahu ya. Saya kira Hasan Nasbi ini memang tim inti lingkaran Jokowi, sudah sejak lama pastinya ya. Jadi 2014 itu jangan-jangan sudah ikut Jokowi dia, atau 2019. Intinya adalah berhadapan dengan tim Prabowo Subianto. Nah, ketika menjadi tim itulah dia pasti mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menghantam Prabowo Subianto. Bisa memprediksikan bahwa ternyata Jokowi dan Prabowo akhirnya bersatu ya.
dan kemudian dua pendukung ini gabung jadi satu walaupun ibarat minyak dan air, karena ada beberapa elemen yang tidak bisa digabungkan sesungguhnya ya. Ada Dasko yang dianggap perwakilan Jokowi juga ya, sudah eksis di era pemerintahan Jokowi, dekat dengan Budi Gunawan, ada Budi Gunawan, tapi ada loyalis Prabowo seperti Menhan Safri Samsudin, ada saudara Prabowo seperti Hasim Joyo Hadikusumo, ada juga seorang pengusaha. Jadi dengar-dengar tetangganya, mereka tim yang sebenarnya tidak kompak ya, masing-masing memiliki egonya masing-masing ya. Pertanyaannya adalah apakah Prabowo Subianto mampu menjadi integrator yang sesungguhnya ya, sehingga mereka nanti bisa bekerja sama. Kembali kepada Hasan Nazbi ini, saya menganggap ya nggak penting-penting amat lah posisinya sebagai kepala komunikasi. Walaupun kesan saya ini jabatan yang sengaja diciptakan oleh Presiden Jokowi untuk memasukkan sebanyak mungkin orangnya di lingkar kekuasaan. Di situ ada kemudian orang-orang yang memang awalnya loyal kepada Jokowi. Tapi saya tidak tahu ya terakhir apakah masih loyal atau tidak. Karena awal-awal saya juga masuk dalam grup itu yang saya lihat bagaimana kemudian mereka ini pemuja-pemuja Jokowi ya, termasuk yang dari CSIS itu. Tapi saya tidak tahu bagaimana posisi terakhirnya. Tapi toh akhirnya direkrut oleh Hasan Nazbi. Bahkan Ujang Komarudin juga misalnya direkrut Hasan Nazbi. Sudah berubah, tidak lagi menjadi orang yang istilahnya ya. Tidak lagi menjadi orang yang kritis tentunya karena sudah masuk dalam tim komunikasi presiden ya. Sekali lagi banyak orang yang tergiur dengan jabatan ya. Dan saya kira memang agak menikmati ya. Sobat era sekalian, saya sih kalau seandainya misalnya Prabowo Subianto, sekali lagi ini paketnya Jokowi. Jadi ada beberapa pejabat yang memang disuntikan Jokowi, termasuk Hasan Nazbi ini. Di era-era terakhir pemerintahannya Hasan Nazbi. Kemudian ada menteri macam-macam ya, ada Saifullah Yusuf dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya adalah jelas Hasan Nazbi ini orangnya Jokowi yang masih dipakai Prabowo karena perintah tanggal 13 Juni barangkali ya. Tetapi sekali lagi ya terserah Prabowo lah. Ini bukan urusan Gerindra. Ya, ini urusan Presiden Republik Indonesia dengan pendukungnya atau dengan rakyatnya. Jadi kalau Prabowo misalnya memaafkan Hasan Nazbi dan tidak terlalu peduli dengan yang begini-begini, ya sudah mau diapain lagi. Cuma catatan saya adalah ada orang yang tidak terlalu matang di dalam berpolitik sehingga mengeluarkan kata-kata yang gak pantas. Jadi semarah-marahnya kita gak boleh kita bilang ngewe misalnya ya. Karena sekali lagi bahasa yang digunakan sangat-sangat kasar ya. Saya bacakan ya biar konteksnya paham ya. Jadi di sini dia mengatakan ini ya, kalau Prabowo apa istilahnya tadi ya, dia mengatakan gini ya, dan memang saya kira ini bikin kacau ya nih tukang sayur. Kalau dibikinin meme Wowo lagi ngewe, kira-kira masih jadi pemimpin sejati kayak gitu nggak ya? Tukang sayur @datua Rajo Ange, gambarnya Hasan Nazbi, kemudian tweetnya itu pada pukul 8 pagi 4 menit tanggal 31 Oktober 2014 ya, setelah Jokowi baru saja dilantik. Begitu sahabat sekalian ya. Jadi konteksnya adalah persaingan antara Jokowi dan Prabowo pada waktu itu. Jadi kita kalau mau melihat karakter orang adalah lihat sejarahnya, apakah dia kuat, misalnya seperti Fufu Fafa sampai mengeluarkan kata-kata jorok, kata-kata makian, hinaan ya. Saya pernah juga dimaki oleh seseorang. Saya biarkan saja ya. Saya tidak pernah balas kalau orang memaki ya.
Nah, maksud saya intinya adalah tidak ada hak kita untuk memaki lawan politik kita atau orang yang berseberangan. Kecuali kita melakukan kritik yang ya sifatnya ada batasnya. Contoh misalnya omon-omon, Prabowo cuma omon-omon doang. Itu masih nggak apa-apa, itu kritik namanya. Tapi kalau misalnya seperti ini, kalau dibikinin meme Wowo lagi ngewek, waduh itu menurut saya betul-betul sebuah penghinaan. Oke, saudara sekalian, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian terkait dengan hal itu ya. Menyimak. Tapi kalau Prabowo Subianto mau tetap memakai Hasan Nasbi ya saya kira gini, saya tidak menganggap bahwa ya yang namanya Badan Komunikasi Istana apalah namanya itu ya, itu punya pengaruh yang luar biasa. Enggak. Ya itu hanya sekedar jembatan saja. Yang paling penting itu orang-orang yang pegang portofolio kemajuan negeri ini. Menteri-menteri itulah. Kepala-kepala badan yang memang berwenang untuk melakukan hal-hal yang membawa dampak langsung. Misalnya Menteri SDM itu memang dampaknya langsung ya. Menteri Pendidikan. Tapi kalau komunikasi ya oke lah ya. Karena Prabowo Subianto sendiri ya seorang komunikator sesungguhnya ya. Jadi dia tidak perlulah kadang-kadang apa yang disampaikan juru bicara, orang-orang komunikasi itu ngarang-ngarang aja. Mereka tidak berinteraksi langsung dengan Prabowo. Harusnya ya yang namanya staf kepresidenan itu ikut kayak Teddy itu mestinya ya. Harusnya, tetapi kan Teddy tidak punya fungsi publiknya. Jadi ikut, diajak, lalu dia bisa berbicara. Betul-betul dia memberikan sebuah informasi yang dia lihat betul dan dengar langsung yang tidak diketahui publik. Kalau kemudian dia menyampaikan hal-hal yang kira-kira atau analisis ya sama aja sama kita, apa bedanya. Dia tidak lebih maju informasinya, alias informasinya informasi yang ya kira-kira ngarang aja ya kan, bukan keluar dari pernyataan ya, dari sikap Prabowo sendiri. Oke. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasan Nasbi keren. Ngeles dikit itu kan politik biasa. Dalam politik kalau pengen jabatan ya harus jilat yang sedang berkuasa, terus hina yang ono. Nanti ya begitulah biasa, toh politik lidah komodo. Masa nggak boleh fitnah loh? Ya nggak boleh dong fitnah. Kita harus bedakan yang namanya fitnah dan kritik itu beda. Fitnah itu sesuatu yang tidak faktual, ya. Tapi ada juga sesuatu yang need verification. Kita tahu bahwa itu nggak ada, itu namanya fitnah. Tapi kalau sesuatu yang need verification, butuh verifikasi ya boleh kita sampaikan, ya kan? Misalnya soal isu-isu korupsi food estate misalnya, itu kan need verification, perlu verifikasi, bukan fitnah, ya gitu. Oke. Masuk akal sih Hasan Jokowi banget, dan ketika itu sedang kampanye persis dengan Fufu Fafa. Di saat kampanye mereka memilih kampanye hitam di medsosnya. Iyalah ya. Ternak Jokowi dipakai Prabowo, sikat aja Pak Prabowo. Kasihan Pak Prabowo dikelilingin orang-orang penjilat, bukan orang-orang yang berjuang dari nol sama Pak Prabowo, dan Prabowo tahan-tahan saja. Ya tapi Anda nggak bisa juga. Kasihan sama Pak Prabowo. Kalau Prabowo tidak pakai Jokowi nggak menang nih. Jadi ini timbal balik ini, mutualisme ya. Jokowi dimintain tolong memenangkan Prabowo, ya tentu dia kasih ya. Kalau saya sih sebenarnya problemnya di Prabowo, tetapi ya sudahlah, banyak orang yang kemudian menganggap Prabowo begini, Prabowo begini, begitu ya, masih memandangnya secara positif. Padahal kalau kita lihat kausa primanya, yaitu Prabowo ingin menjadi presiden, dia mau menghalalkan segala cara, termasuk menggandeng Mulyono dan anaknya yang masih bau kencur, kan begitu sebenarnya. Tapi ya sudahlah ya. Nah ini tema-tema konten yang view-nya tinggi. Aduh, itu saya nggak terlalu mau, tetapi ya begitulah manusia ya.
Sepertinya Pak Prabowo tidak akan berhasil memimpin negara bila para benalu dibiarkan tetap menempel di pemerintahan. Miris sama Jenderal Kardus cuman segitu doang. Nggak tahu malu dong alias muka tembok. Harus ada efek jera agar pemerintahan Presiden Prabowo dapat berjalan dengan baik. Hukum aktor pengkhianat bangsa, buktikan bahwa pemerintahan bebas intervensi dari peng-peng korup dan aparat pengkhianat. Betul-betul manusia biadab, nyata menghina Pak Presiden sebelum menjadi presiden tapi sekarang malah bergabung dengan pemerintah. Saya yakin Pak Presiden akan memberi balasan yang setimpal bila tiba waktunya. Is it? Nggak yakin saya. Pak Wowo dikelilingi orang-orang penjilat dan titipan Jokorup. Tapi Pak Wowo emang sudah ompong taringnya, nggak usah berharap terlalu berlebih sama Wowo. Saya gemes banget sebenarnya Bapak Prabowo. Tahu nggak sih kalau banyak musuh dalam selimut di kabinetnya. Tapi saya masih positive think. Semoga ini bagian dari strategi Bapak Prabowo. Strategi apa ya? Orang dia udah presiden. Yang dikejar pengen jadi jabatan kekuasaan. Apa sih yang dicari? Gaji kecil. Apa kekuasaan pengaruh besar di dunia bisnis? Nah, jadi sahabat sekalian, saya juga heran kenapa orang berlomba-lomba menjadi pejabat publik padahal gajinya kecil. Ada dua kemungkinan. Satu, dia udah banyak uangnya. Sehingga yang dia butuhkan hanya sebuah eksistensi dan pengalaman. Pernah di istana dan lain sebagainya. Yang kedua, gaji boleh kecil. Tapi kesempatan untuk mengembangkan bisnis sampingannya gede. Bisa juga begitu. Jadi makanya lihat harta kekayaan pejabat-pejabat publik kita. Bukannya tambah miskin, bukannya tambah kurang, bukannya tambah berkurang, tetapi tambah naik. Terutama saham-saham perusahaannya. Ya. YouTuber aja kadang-kadang pengen didekat-dekatkan dengan istana. Biar dapat iklan mungkin ya. Begitu saudara sekalian ya. Lebih parah Loki Garong. Oh gitu ya. Parah apa? Rocky enggak. Rocky dia bicara dengan konsep. Kalaupun dia mengeluarkan kata-kata yang enggak senonoh itu ada konteksnya. Ini kan enggak ada konteksnya. Konteksnya kan menghina aja ini. Nasbi dirangkul biar mudah dipukul. Jangan mengancam dirimu padahal sebelumnya kau ada di masa aman. Apa itu utang? Kalau mereka mempersulit ngapain dipermudah? Maksudnya apa nggak jelas ya? Boleh Bung Refli sekali-sekali Hasan Nasbi diundang di podcast Bung Refli. Pasti seru. Sudah saya undang dulu sebelum dia menjadi bagian dari pemerintahan ya. Terus Bang Refli Harun suarakan kebenaran gaspol. Prabowo janji omong siap-siap mahasiswa dan rakyat di seluruh Indonesia turun ke jalan, negara semakin kritis. Memang para negeri survei hasil pilpres, pilkada, presiden 100 hari, polisi baik bayar dekati mendekat lembaga survei. Nah, Hasan Nasbi hanya keren, materialistis, bukan idealis. Wowo tuh takut sama Jokowi, ijazah palsu, ma aguan, ma kroni-kroninya, ma penjilat-penjilatnya kayak Raffi Ahmad, Sylvester, Budi Ari. Mungkin bagi mereka saling menghina adalah hal biasa, Asian value. Saling tipu menipu sebagai proses mendapat jabatan. Rakyat jelata ngantri gas dianggap itu mah derita lo. Bung Refli kenapa nggak pasang saweran? Saweria itu apa maksudnya? Hah? Nggak ngerti saya. Oh gitu ya? Gimana caranya? Memang ada di sawer-sawer itu. Nggak ngerti saya. Nanti saya nanti dikatain lagi kalau kita pasang saweran cari cuan. Padahal nggak apa-apa juga kan. Kita seru-seruan juga. Hidup itu kan kadang-kadang harus ada unsur kejutannya ya. Di TikTok saya ada sumbangan-sumbangan. Tapi nggak pernah saya ambil. Ya hitung-hitung untuk nyawer lagi kan. Jadi kita punya uang untuk nyawer orang lain kan. Tanpa ada ketegasan Pak Prabowo singkirkan Menteri Gawan Jokowi. Indonesia akan hancur. Apa Menteri Gawaan ya. Kalau pagar laut dan kasus laut di Kapling-Kapling 2 tidak diselesaikan Prabowo dengan menangkap aktornya. Makanya kasus yang lainnya sama saja cuma selesai di kulitnya. Budi Ari, Rafia, Ahmad Sylvester diundang dong jadi bintang tamu. Saya agak malas ya. Karena kalau orang-orang pemerintahan kan sudah punya
kaflingnya sendiri. Jadi sudahlah ya, biar televisi saja ya. Kalau saya enggak begitulah ya. Saya cari orang-orang yang kira-kira masih lurus-lurus saja ya, bukan orang yang cari cuan atau cari-cari posisi ya. Begitu sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini sekali lagi saya menganggap ya gini, kebebasan berbicara tuh iya, tapi ini kan kita bisa nilai karakter seseorang. Kok bisa sampai mengucapkan kata kotor dalam konteks yang seperti apa? Kan dia tidak tertekan, tidak dalam perdebatan kan, tidak dalam tradisi lisan, tapi dia menuliskan. Nah, ketika dia menuliskan berarti dia dengan sadar ya melakukan itu, dan tidak ada tekanan dari pihak lain kan untuk melakukan itu. Begitu saudara sekalian, nanti kita bahas lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas, cia.